Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah allazi a'tana al-madaratil amal amali as-salihah wa yasukuna biha ila bisakil jannah. Salatullahi salamuhu daiman ala khairul bariyah wa ala alihi wa itbaihi al-kiramil barah. Amma ba'd. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah sahabat semua, kita berjumpa lagi di obrolan Surya, subuh ceria dan barokah. Mudah-mudahan di kesempatan subuh hari ini kita senantiasa dalam kemudahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Ya Umi, ada obrolan apa nih di kesempatan subuh hari ini untuk menemani sahabat Surya di rumah? Ya, Assalamualaikum Abi dan sahabat Surya semuanya. Abi, kita semua tahu kan tentang kisah Nabi Adam alaihi salam? Iya. Yang pernah tinggal di surga. Terus kira-kira bagaimana sih proses penciptaannya? Karena yang kita tahu semua, Nabi Adam dan Siti Hawa itu kan manusia pertama yang ada, dan proses diciptakannya itu tanpa proses dilahirkan. Ya, karena Nabi Adam alaihissalam tidak memiliki ibu ya. Iya, tidak memiliki ibu dan ayah. Iya, baik. Ada beberapa nabi yang Nabi Isa alaihissalam memiliki ibu, tidak memiliki ayah. Sebuah mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Nabi Adam alaihissalam bahkan dalam sebuah riwayat hadis diciptakan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh tangannya Allah Subhanahu wa taala, dan penciptaan yang begitu indah. Penciptaan yang begitu indah. Nah, sebelum awal penciptaan Nabi Adam alaihissalam, kita tahu kan sebelumnya kita pernah cerita tentang asal muasal iblis, yang Ajajil itu. Jadi dulu sebelum Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita mengenal adanya Ajajil. Ajajil. Jadi terjadi tuh perang, bukan perang ya, tapi malaikat Allah Subhanahu wa taala yang Allah perintahkan untuk menertibkan para bangsa jin yang Allah ciptakan untuk mendiami muka bumi, tapi mereka tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, bahkan membuat kerusakan di muka bumi. Ditertibkan tuh oleh para malaikat. Ada sebuah negeri yang luluh lantah habis. Menurut para alim ulama, negeri itu adalah bernama negeri Al-Haris. Negeri Al-Haris. Dan hanya tersisa satu bayi, dan bayi itu diangkat oleh para malaikat, diasuh di alam malakut. Karena terbiasa dengan kesolehan dan ketaatan para malaikat, maka bayi jin ini yang diangkat ke alam malakut, dididik oleh para malaikat, taatnya luar biasa, Umi. Taatnya luar biasa, bahkan setara dengan malaikat-malaikat yang seperti malaikat Jibril alaihissalam, malaikat Mikail alaihissalam. Nah, jin ini bernama Ajajil. Bahkan ketaatannya luar biasa. Kesolehannya luar biasa. Jin yang bernama Ajajil ini. Hingga suatu saat Allah Subhanahu wa taala berfirman akan menciptakan manusia sebagai khalifah. Khalifah itu menurut para alim ulama itu tafsirannya itu pengganti. Meskipun ada pertanyaan dari para malaikat dalam Quran, untuk apa diciptakan lagi makhluk? Jadi malaikat ini bertanya, kan sebelumnya ada makhluk yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan membuat kerusakan di muka bumi. Tidak cukupkah kami, maksudnya para malaikat, yang senantiasa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala? Tapi kan Allah Subhanahu wa taala yang Maha tahu atas dasar penciptaan manusia atau makhluk yang akan Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, kita lanjut kepada yang tadi dipertanyakan, proses penciptaan daripada Nabi Adam alaihissalam sebagai manusia pertama yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Nah, bagi Allah Subhanahu wa taala menciptakan makhluk atau ciptanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman untuk menciptakan Adam alaihissalam dan Isa alaihissalam itu mudahnya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Menciptakan apapun mudahnya sama bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengan kun fayakun. Jadi
Dan proses itu adalah untuk makhluk sebagai bahan pembelajaran, adanya proses itu. Maka kita menukil kepada kalam yang disampaikan oleh Syekh Ahmad Al-Misri bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan prosesnya itu butuh 120 tahun. 120 tahun. 120 tahun Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Jadi ada proses, dan proses itu bukan buat Allah. Adanya proses itu buat makhluk sebagai bahan pembelajaran. Allah mampu menciptakan begitu banyak manusia tanpa proses melahirkan, mampu bagi Allah Subhanahu wa taala. Dan adanya proses melahirkan itu sebagai bahan pembelajaran bagi kita. Nah, ketika Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah riwayat diterangkan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil tanah di muka bumi yang menjadi bahan dasar nanti penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Oh, jadi bumi udah ada pada saat itu, Bi? Udah ada. Bahkan menurut para alim ulama, binatang-binatang pun sudah ada. Binatang-binatang pun sudah ada. Nah, Nabi Adam alaihissalam diciptakan dari tanah, seperti dalam Quran dijelaskan bahwa manusia itu tercipta dari tanah. Begitupun Nabi Adam, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Jibril alaihissalam untuk mengambil bagian tanah yang akan menjadi bahan dasar penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat Jibril itu turun ke muka bumi dan meminta bagian atas izin Allah Subhanahu wa taala agar bumi itu memberikan bagiannya. Tapi bumi ini menolak. Maka bumi ini menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau wahai malaikat Jibril tidak mengambil bagianku. Maksudnya tanah ini tidak bisa diambil. Maka malaikat Jibril alaihissalam kembali lagi ke alam malakut dan menyampaikan bahwa bumi tidak memberikan haknya, tidak memberikan bagiannya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan malaikat Israil alaihissalam, malaikat maut, untuk turun ke muka bumi dan meminta bagian atau meminta tanah yang akan menjadi bahan dasar penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Maka malaikat maut itu turun ke muka bumi dan meminta bagian daripada tanah tersebut. Lagi-lagi bumi ini menjawab, aku berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya aku tidak akan memberikan bagianku ini. Maka malaikat Israil alaihissalam juga, aku juga berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar engkau mengeluarkan bagian apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka tanah itu memberikan bagiannya. Tanahnya dalam sebuah riwayat hadis itu ada tanah yang berwarna hitam, ada yang tanah berwarna putih, ada tanah yang lengket, ada tanah yang keras. Berbagai campuran tanah diambil oleh malaikat Israel sebagai bahan dasar penciptaan daripada Nabi Adam alaihissalam. Makanya sekarang di muka bumi kan ada yang kulit hitam, kulit putih, dan berbagai watak, kan. Mungkin kalau wataknya keras, dulunya tercipta dari tanah yang begitu keras mungkin. Gitu ya, Bi. Mungkin ya. Iya. Kalau lembut misalkan tanahnya lembut, atau misalkan kalau banyak masalah mungkin dulunya diambil dari tanah sengketa. Boleh jadi kan. Iya. Ya, kita kembali lagi ke kisah Nabi Adam alaihissalam. Maka dibentuklah Nabi Adam alaihissalam langsung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala dengan bentuk yang begitu indah. Nah, menurut Syekh Ahmad Al-Misri ini 120 tahun itu berbagai fase. Yang pertama itu fase turab. Jadi pengumpulan tanah dari berbagai unsur itu. Ada tanahnya yang lembut, keras, terus tanah yang berwarna putih, berwarna kekuning-kuningan, berwarna hitam, itu dicampur
Lalu berproses lagi ke fase tin. Fase tin itu adalah tanah yang bercampur air. Tanah yang bercampur air. Lalu berlanjut lagi kepada fase masnun atau tanah yang sudah menjadi lumpur. Tanah yang sudah tercampur air kan otomatis menjadi lumpur. Dan fase sol-sol kalfahor atau tanah kering yang terbentuk. Jadi sudah berbentuk nih wujudnya, namun belum bisa gerak karena Allah Subhanahu wa taala belum meniupkan ruh dan belum disempurnakan. Masih berbentuk fase sol-sol kalfahor ini sudah berbentuk wujud, namun belum sempurna menjadi kulit ataupun apalagi gerak karena belum ada ruh. Nah, ketika dalam fase sol-sol kalfahor ini iblis ini sudah mulai menampakkan sifat iri dengkinya. Bahkan iblis ini lalu lalang ke jasadnya Nabi Adam alaihissalam. Dan mencibir atas wujud Nabi Adam alaihissalam yang belum Allah Subhanahu wa taala sempurnakan dan Allah tiupkan ruh. Dibilang makhluk lemah, makhluk yang tidak sempurna. Ya, merasa senior lah iblis itu. Yang dulunya taat tapi karena sombong, iri dengki, akhirnya iblis ini mulai masuk tuh ke rongga hidung, menelusuri setiap bagian lekuk tubuh wujud Adam alaihissalam yang belum ditiupkan ruh. Dan lagi-lagi iblis mencemooh ciptaan Allah Subhanahu wa taala ini dengan berkata ini makhluk yang tidak berdaya, makhluk lemah, makhluk yang tidak sempurna dan lebih baik aku. Jadi dia merasa diri lebih sempurna. Makanya kalau ada sifat dalam hati, sifat merasa diri paling benar, paling baik, paling soleh, kita jaga sholat 5 waktu, senantiasa taklim, terus menganggap orang lain ahli neraka, kita ahli surga. Hati-hati, itu warisan iblis itu. Warisan iblis. Dan salah satu alasan iblis dicampakkan Allah Subhanahu wa taala kan dari kesombongan itu, iri dengki. Makanya warisan-warisan iblis ini harus senantiasa dilatih dalam diri kita untuk senantiasa dibersihkan. Jangan merasa diri paling hebat, merasa diri paling benar, merasa diri paling soleh, paling ahli surga, karena tidak ada nama kita tuh di Al-Quran yang menjamin kalau kita masuk surga. Ya, semua masih berkompetisi nih. Semua masih berkompetisi. Belum ada tuh misalkan di Quran Denis ahli surga, nggak ada. Jadi masih banyak kesempatan, boleh jadi nanti terjerumus, boleh jadi selamat sampai ke surga, boleh jadi masuk surga tanpa hisab, wallahu a'lam. Dan segala sesuatu akan dinampakkan setiap balasan nanti Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Dan sekarang kita sedang berkompetisi di alam dunia ini untuk menjadi hambanya Allah Subhanahu wa taala. Kita kembali lagi. Jadi ketika fase sol-sol kalfahor ini sudah terbentuk wujud, iblis ini mulai mencemooh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Karena merasa dirinya paling benar yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan paling mulia daripada makhluk-makhluk yang lainnya. Ketaatannya sudah sama rata dengan para malaikat, kesolehannya sudah teruji, dan ketika ada makhluk baru cemburu dan dicemooh ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyempurnakan ciptaannya dan meniupkan ruh kepada wujud Adam alaihissalam. Langsung Allah Subhanahu wa taala tiupkan ruh. Dan dalam sebuah riwayat, ketika ditiupkan ruh, Nabi Adam alaihissalam itu bersin. Dan malah para malaikat itu membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin, dan diperintahkan, diwahyukan kepada Adam alaihissalam untuk membaca hamdalah
sebagai bentuk syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, ketika ruh itu sudah, bahkan dijelaskan dalam hadis riwayat Ibnu Hibban, ketika roh itu sudah sampai ke matanya, mulai mata Nabi Adam alaihissalam itu memandang keindahan surganya Allah Subhanahu wa taala dan memandang langit Allah Subhanahu wa taala yang terbentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, dan melihat berbagai keindahan surga yang nampak di pandangan Nabi Adam alaihissalam, hingga terus menjalar sampai ke kaki roh itu. Dan ketika sampai ke kaki, Nabi Adam alaihissalam langsung loncat dan ingin menggapai buah yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Makanya sifat manusia itu tergesa-gesa. Tergesa-gesa melihat sesuatu yang diinginkan, ingin secepatnya digapai. Ketika ditakar kemampuan tidak bisa menggapai pun harus, karena sudah memiliki nafsu. Jadi itu juga harus dilatih. Dilatih bagaimana caranya ketika kita menginginkan sesuatu, kita filter lagi. Apakah ini sekedar kemauan atau kebutuhan? Nah, kalau hanya sekedar kemauan, ya kita tengok lagi berbagai macam kebutuhan yang harus terpenuhi. Kadang kita memenuhi segala kemauan kita tanpa kita pikir bahwa itu tidak dibutuhkan. Tidak dibutuhkan. Manusia itu tergesa-gesa dalam segala hal. Maka sempurnalah Nabi Adam alaihissalam, bentuk yang begitu indah. Dan dalam sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Nabi Adam alaihissalam itu diciptakan Allah Subhanahu Wa Taala tingginya itu kurang lebih 60 hasta. 60 hasta. Kalau dikonversi itu 27,4 meter. 7,4 meter. Ya, kalau dibulatkan 30 meter. Wujud Nabi Adam 30 meter. Kalau sekarang ada manusia 30 meter, kaget juga ya. Dan dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, penduduk ahli surga itu rata-rata tingginya sama dengan tinggi Nabi Adam. 30 meter, usianya seperti Nabi Isa alaihissalam diangkat ke langitnya Allah Subhanahu wa taala, kisaran 30 sampai 33. Tidak berjenggot. Terus senantiasa muda. Jadi tidak ada tua. Nggak perlu skincare nanti Umi. Kalau yang meninggalnya udah tua juga nanti muda lagi ya. Orang jadi kalau tua itu nggak masuk surga. Kalau yang meninggalnya masih muda gimana tuh? Iya, tetap muda. Iya. Kalau meninggalnya di usia tua, keriput, terus jadi ahli surga, muda lagi dengan wajah yang begitu tampan. Allah Subhanahu wa taala berikan cahaya surga, kemuliaan-kemuliaan, kenikmatan-kenikmatan yang Allah Subhanahu wa taala berikan begitu luar biasa yang tidak pernah dipandang oleh mata, tidak pernah dirasakan sama sekali oleh manusia manapun di alam dunia ini. Dan Allah Subhanahu wa taala berikan. Itu wujud Nabi Adam itu wujud yang sempurna yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan langsung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Tingginya 30 meter. Menurut para alim ulama kurang lebih lebarnya itu 5 meter. Lebarnya 5 meter. Dan begitu tampan. Jadi ada beberapa nabi yang tampan itu kan Nabi Adam alaihissalam, Nabi Ibrahim alaihissalam, Nabi Yusuf alaihissalam, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu tampan. Nabi Adam ini begitu sangat luar biasa tampan. Begitu sangat luar biasa tampan. Bahkan kecantikan Siti Hawa itu setengah diambil dari keanggunannya Nabi Adam alaihissalam. Ya, terbayang tidak bagaimana tampannya? Nabi Adam alaihissalam proporsional karena Allah Subhanahu wa taala bentuk begitu indah, ciptakan begitu indah, langsung dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala begitu sempurna yang akan suatu saat menjadi khalifah di muka bumi. Khalifah kan pengganti. Jadi nanti ya di muka bumi sesuai janji Allah akan menjadi tempat tinggal Nabi Adam alaihissalam dan anak keturunannya dengan batas tertentu. Maksudnya apa? Ada ajal.
Khalifah pengganti, makanya beregenerasi terus kan. Tidak ada manusia yang abadi itu, tidak ada. Terus beregenerasi, adanya kematian, tutup usia, diganti lagi dengan anak keturunan, terus seperti itu sampai nanti hari kiamat yang telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, selesai penciptaan Nabi Adam alaihissalam, maka Nabi Adam alaihissalam, kalau bahasa kita itu ditatar, dididik, diberi pengetahuan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha mengetahui apa adanya, apa yang ada di langit dan apa ada yang ada di bumi. Dan begitu luar biasa. Bahkan menurut Kargozari dari alim ulama, Nabi Adam alaihissalam itu bisa berbahasa sesuai bahasa anak keturunannya. Ya, sekarang saja bahasa-bahasa itu tidak terhitung kan. Sunda saja dari logat bahasa Sunda dan artikulasi bahasa Sunda itu kan beragam, tidak satu. Ada Sundanya orang Garut, bahasa Sundanya orang Garut, bahasa Sundanya orang Banten, bahasa Sundanya orang Cianjur, dari intonasi, artikulasi berbeda-beda. Dan Nabi Adam alaihissalam sudah paham bahasa itu, bayangkan. Jadi misalkan kalau kita ketemu Nabi Adam dengan bahasa Sunda, bisa tanya jawab juga gitu. Cuma nanti kan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala kita akan berbahasa dengan bahasa Arab. Nah, dari bahasa saja begitu banyak. Di Nusantara ini dari Sunda saja itu udah berbagai bahasa Sunda. Belum ada bahasa Batak, bahasa Jawa. Lebih ke internasional lagi, ada bahasa Jepang, bahasa Inggris. Nabi Adam diberi pemahaman itu. Nama-nama ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, benda-benda yang ada di langit, benda-benda yang ada di bumi dikenalkan kepada Nabi Adam alaihissalam. Bahkan pengetahuannya ini telah teruji. Para malaikat Allah Subhanahu wa Ta'ala termasuk Ajajil ini, iblis ini, melihat langsung bagaimana kepintaran Nabi Adam alaihissalam, pengetahuan Nabi Adam alaihissalam, bahkan ketaatan Nabi Adam alaihissalam. Karena sudah sempurna, dan inilah hikmah daripada ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, setelah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Nabi Adam menikmati keindahan surga. Dan tertidur. Di waktu tidur itu, Nabi Adam alaihissalam melihat sosok yang begitu cantik luar biasa. Dan sudah ada diberikan nafsu dalam jasadnya Nabi Adam alaihissalam, hingga dalam mimpinya itu terpesona melihat wajah yang cantik ini. Terpesona. Kalau malaikat kan tidak diberikan nafsu. Bidadari begitu cantik berkeliaran di surga, ya adem-adem saja malaikat. Makanya pengelolaan bumi ini diberikan kepada manusia, ya pantas, karena manusia ini ada nafsu, hingga banyak perkembangan, kemajuan, bahkan juga ada kerusakan. Zaharul fasadi fil bahri, kan ada kerusakan juga. Kalau diberikan tugas kekhalifahan ini kepada para malaikat nih di muka bumi, nggak akan ada rumah sakit, nggak akan ada sekolah, masjid juga nggak akan ada warna lah di muka bumi ini, adem-adem aja. Nggak akan ada panggung solawatan, bahkan nggak akan ada juga panggung dangdutan, nggak akan ada warna di muka bumi ini, nggak akan ada warna. Kenapa? Kalau diberikan kepada malaikat yang memang sudah netral. Dan dalam mimpi Nabi Adam alaihissalam ini terbesit keinginan untuk menggapai sosok yang cantik ini. Nah, dalam keadaan tidur ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala
menciptakan Siti Hawa yang akan menjadi pendamping Nabi Adam alaihissalam langsung dari tulang rusuk sebelah kiri Nabi Adam alaihissalam. Dan ketika terbangun, wajah yang ada di mimpi Nabi Adam alaihissalam ternyata ada di hadapannya. Begitu cantik, luar biasa. Umi tahu tidak cantiknya Siti Hawa? Enggak, belum. Siti Hawa itu cantiknya itu melebihi daripada 1000 bidadari. Kalau 1000 bidadari dikumpulkan nih udah lewat tuh sama Satu kecantikan. bidadari aja udah. Satu bidadari Cantik saja banget sudah mungkin membuat pingsan sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena memandang bidadari itu tidak bisa dengan pandangan mata biasa, kecuali dengan pandangan keimanan, pahala yang luar biasa. Allah kuatkan bisa memandang bidadari Allah Subhanahu Wa Taala. Ini 1000 bidadari lewat dengan kecantikan Siti Hawa, begitu luar biasa, dan memiliki 700 ikatan rambut, tinggi lebarnya sama dengan Nabi Adam alaihissalam, begitu sempurna. Dan Allah Subhanahu Wa Taala berikan perhiasan-perhiasan surga yang menurut sebuah riwayat terangnya itu sangat terang benderang seperti matahari yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan. Wah, berkilauan. Begitu cantik luar biasa yang langsung ada di hadapan Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam sebagai laki-laki yang sudah diberikan nafsu, kan nafsu ini sangat luar biasa Umi. Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan nafsu. Ketika nafsu ditanya siapa aku, nafsu itu tidak mengakui Allah Subhanahu Wa Taala. Aku ya aku, kamu ya kamu. Sampai Allah Subhanahu Wa Taala tatar ini nafsu lagi ke dalam neraka 1000 tahun. Neraka panas, neraka dingin, dan luluh ketika di tatar di telaga lapar. Baru mengakui dengan keberadaan Allah Subhanahu Wa Taala dan mengakui bahwa nafsu itu makhluk Allah Subhanahu Wa Taala. Wah, kalau bahasa kita itu apa ya? Nafsu itu merakadawang. Jadi apa? Kalau merakadawang di Indonesianya apa ya? Apa ya? Keras kepala lah ya, keras kepala. Nah, Nabi Adam alaihissalam yang sudah ada nafsu terbersit ingin menggapai Siti Hawa yang ada di hadapannya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala akan memberikan jikalau engkau atau kalian berdua berjanji tidak akan mendekati pohon ini. Pohon ini, pohon apa sih, buah apa? Wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Kadang kita nggak ada kerjaan nih. Kan khuldi itu bahasa yang diutarakan oleh iblis laknatullah sebagai artinya buah keabadian. Nanti kita ceritakan. Ada yang meriwayatkan pohon gandum, pohon, wallahu alam, hanya Allah yang tahu. Jadi jangan ada kerjaan ketika Allah Subhanahu Wa Taala tidak memaparkan buah apa itu, terus kita cari tahu buah apa ya yang dimakan Nabi Adam. Kita cari tahu ada penamaan buah khuldi. Khuldi itu seperti apa ya? Kirain nama buahnya itu namanya khuldi gitu. Bukan, itu pemaparan dari iblis laknatullah sebagai tipu daya kepada Nabi Adam dan Siti Hawa. Maka mereka pun berjanji tidak akan mendekati pohon itu. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala berjanji kepada, memerintahkan kepada Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa, jikalau mendekati pohon ini maka engkau akan termasuk sebagian daripada orang-orang yang zalim. Dan dengan apa aku mengau atau meminang atau apa ya bahasanya, menikahi ya, meminang, menikahi Siti Hawa, maka Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Nabi Adam untuk bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya Nabi Adam alaihissalam, wahai Rob, siapakah Muhammad itu? Karena kan Nabi Adam alaihissalam ketika awal diciptakan, ditiupkan ruh, melihat nama itu ada di langitnya surga Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, sesungguhnya Muhammad itu adalah anak keturunanmu yang soleh. Dia sebagai nabi terakhir. Dan andaikan tidak ada Muhammad maka aku tidak akan menciptakan apapun. Bahkan Nabi Adam alaihissalam bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sebanyak 70 kali dalam sebuah riwayat. Dan ada riwayat lain mengatakan harus bersolawat 100 kali, namun Nabi Adam hanya mampu 70 kali.
Kan itu satu kali hela napas. Hmm. Makanya kata sebagian ulama boleh juga tuh mas kawin dicicil. Tapi kan pas ijab kabul kita malu Umi ya. Iya. Misalkan saya nikahi Fulana bin Fulan dengan mas kawin 20 gram emas dikredit selama 10 bulan. Malu Tapi gitu boleh kalau itu. boleh, tapi ijab kabul seperti itu kan kita belum nemuin. Ya. Malu juga kan. Iya. Misalkan saya belikan mas kawinnya mobil Alphard dengan dicicil selama 30 tahun, mending apa adanya sebagai mas kawin tapi bisa cash gitu kan. Iya. Lama juga kan seorang istri nunggunya itu untuk hadir 30 tahun kita harus, subhanallah, terlalu lama gitu ya. Nah akhirnya dinikahilah Siti Hawa halal dan menikmati keindahan surga yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Nah, yang dijanjikan Allah Subhanahu wa taala jangan mendekati pohon ini. Iblis sudah mulai menghasut Adam alaihissalam. Menghasut Adam alaihissalam dengan berpura-pura menangis. Makanya kan kalau misalkan ada penipu tuh kalau sudah nangis kita pasti iba. Itu riwayat iblis juga tuh, warisan iblis juga tuh, kalau mau nipu harus nangis dulu. Nangis terseduh-seduh. Adam alaihissalam mendekati, wahai makhluk Allah yang Allah muliakan, kenapa engkau menangis? Wahai Adam, sesungguhnya aku merasa kasihan kepada engkau. Apa yang perlu engkau kasihan? Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala melarang memakan buah ini agar engkau tidak abadi. Buah khuldi maksudnya. Jikalau engkau memakan buah ini maka engkau akan abadi dan akan seterusnya hidup untuk menikmati surganya Allah Subhanahu wa taala. Gak bisa digoda tuh Nabi Adam alaihissalam. Gak bisa digoda. Akhirnya yang digodanya itu Siti Hawa Siti Hawa digoda oleh iblis laknatullah. Cewek kalau sudah mulai tergoda menggoda suaminya kan. Ya seperti itulah. Jadi suami, jadi laki-laki itu kalah sama perempuan gitu. Kalah sama perempuan. Meraju gitu ya, merayu kepada Nabi Adam alaihissalam. Bang, mungkin gitu bahasanya ya. Nggak tahu. Allah alam. Ini kan retorika, jadi kalau retorika itu ya bahasanya nggak seperti itu, tapi kalau kita plet saja misalkan Nabi Adam alaihissalam dirayu oleh Siti Hawa yang sebelumnya, nggak asik juga gitu kan. Makanya ada ya mungkin seperti itulah bang. Tadi ada yang bilang tuh buah ini begitu nikmat dan membuat keabadian yang akan bisa menikmati surga ini secara abadi. Tapi kan Allah sudah melarang sedikitlah. Kalau sedikit mah nggak apa-apa. Kan kata Allah mendekati saja tidak boleh, apalagi memakan. Tapi sedikit bang, nggak tahu ya sebutannya apa. Apa? Kok bang sih bebek gitu Bi? Bukan berarti misalkan Nabi Adamnya dari mana gitu ya, dari Pulau Sumatera. Dari Betawi. Dari Betawi, tapi sebagai bahan apa namanya cerita gitu ya. Dialognya tidak seperti itu, cuma kita warnai seperti itu aja. Akhirnya tergoda Nabi Adam alaihissalam dengan rayuan Siti Hawa. Tergoda, dimakan buah khuldi. Dan Allah Subhanahu wa taala membenci perbuatan Nabi Adam dan Siti Hawa karena sudah melanggar larangan yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjauhi pohon ini, namun bukan dijauhi, dimakan. Itulah manusia. Larangan itu sebagai tantangan, sebagai suruhan. Ketika dilarang makin penasaran, ya itu manusia dimakan hingga Allah Subhanahu wa taala mengusir Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa untuk keluar dari surga. Tapi bukan berarti keluar Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa keluar dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Terus kita berpikiran, andaikan Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa tidak memakan buah itu,
mungkin kita tetap tinggal di surga. Iya. Enggak, kan sudah janji Allah akan menciptakan khalifah di muka bumi. Cuma prosesnya karena seperti itu akhirnya diturunkan, dicampakkan dalam kalau kita sih apa, hukuman, sebagai hukuman kepada Nabi Adam alaihissalam. Dan tahu tidak Umi, diturunkannya itu tidak barengan, tidak barengan, melainkan dipisah. Nabi Adam di mana, Siti Hawa di mana. Diturunkan ke bumi. Ya. Sebelum dilanjut ada pertanyaan dulu. Abi, kan itu diturunkan ke bumi ya. Ya. Jadi berapa lama tuh Nabi Adam alaihi salam dan Siti Hawa tinggal di surganya? Menurut Dari sejak diciptakan. beberapa riwayat hadis seperti hadis riwayat Tirmizi, hadis riwayat Muslim, Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi Adam alaihissalam diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari Jumat. Iya. Dan pada hari itu pula Nabi Adam alaihissalam dan Siti Hawa dikeluarkan dari surga. Pada hari Jumat. Iya. Ibnu Abbas radhiyallahu an berpendapat dan meriwayatkan satu hari Nabi Adam tinggal di surga. Satu hari. Ada juga yang berpendapat 6 hari Nabi Adam tinggal di surga. Dan satu harinya di surganya Allah Subhanahu wa taala sama dengan berapa? 1.000 tahun kan? 1.000 tahun. Kurang tahu. Iya, satu hari di surganya Allah 1.000 tahun masa dunia. Jadi satu harinya juga begitu luar biasa lama. Satu harinya lama. Jadi ada beberapa riwayat tentang mengenai berapa lama tinggalnya. Ada yang mengatakan 1 hari, ada yang mengatakan 6 hari, dan satu harinya itu sama dengan 1.000 tahun dunia. Masa akhirat itu satu harinya. Nah, dalam fase yang begitu singkat menurut waktu akhirat dan begitu lama menurut fase hitungan dunia, dengan berbagai pengalaman yang dialami oleh Nabi Adam alaihissalam ketika tinggal di surganya Allah Subhanahu wa taala hingga diturunkan di muka bumi Allah Subhanahu wa taala, sebagai janji Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan khalifah di muka bumi. Nah, jadi diturunkannya itu beda tempat. Jadi terpisah gitu. Terpisah. Kebayang nggak Umi? Kalau misalkan sudah biasa bareng, tiba-tiba dipisahin. Ini kita udah soulmate nih, udah satu jiwa. Misalkan udah suami istri, terus dipisahkan, istrinya di mana, suaminya di mana. Rindu yang begitu mendalam. Belum lagi merasa malu dicampakkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena kesalahan yang diperbuat. Dalam sebuah riwayat Nabi Adam itu diturunkan di suatu tempat antara Mekah dan kota Taif. Ada juga di riwayat lain Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India. Di India, sedangkan Siti Hawa di Jeddah. Dan Allah Subhanahu wa taala menurunkan iblis di Dasti Maisan dekat Basrah, dan menurunkan ular di Isfahan. Jadi banyak riwayat yang meriwayatkan bahwa Nabi Adam alaihissalam itu diturunkan di India, sedangkan Siti Hawanya di Jeddah. Berapa lama mereka terpisah? 200 tahun Umi. 200 tahun. Lalu ngapain aja selama terpisah itu? Dalam sebuah riwayat Nabi Adam alaihissalam selama terpisah itu bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia itu bukan makhluk bumi aslinya. Kita ini manusia itu aslinya itu makhluk akhirat yang diberikan waktu di muka bumi ini untuk beramal soleh yang suatu saat kembali lagi ke akhirat. Makanya manusia itu lemah ketika dilahirkan, beda dengan bayi binatang.
bayi marmut hanya butuh beberapa saat, 2 jam bayi marmut itu sudah bisa mencari makanan sendiri. Bayi marmut. Manusia 2 jam bisa ngapain? Tapi manusia itu disempurnakan oleh Allah dengan akal dan pikiran, bahkan bisa melebihi kuatnya binatang. Ketika taat kepada Allah Subhanahu wa taala bisa melebihi para malaikat kesolehannya. Tapi ketika akal, pikiran dan akhlaknya tidak dipakai, bahkan bisa lebih rendah daripada binatang. Itu manusia. Dan Nabi Adam alaihissalam selama 300 tahun itu taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Taubat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti dalam Quran surah Al-A'raf ayat 23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Taubatnya Nabi Adam alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa taala 300 tahun. Satu kesalahan. Kita tiap hari salah. Kadang tobat, kadang enggak. Itu kita. Nabi Adam satu kali kesalahan, taubatnya 300 tahun. Dan Allah Subhanahu wa taala terima taubatnya Nabi Adam tepat pada 10 Muharram ketika Nabi Adam alaihissalam bertawasul. Taubatnya itu mencantumkan nama mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Allah Subhanahu wa taala bertanya kepada Nabi Adam, "Wahai Adam, dari mana engkau tahu nama itu?" "Ya Allah, sesungguhnya ketika di surgamu aku melihat nama Muhammad bersanding dengan namamu dan itu bukan nama yang biasa." Maka Allah Subhanahu wa taala menerima taubatnya Nabi Adam alaihissalam. Dan Nabi Adam alaihissalam terpisah selama 200 tahun dengan Siti Hawa. Dan taubat bersamanya berarti 100 tahun tuh. Dan dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di Jabal Rahmah sebagai tempat di mana Nabi Adam alaihissalam bertemu dengan Siti Hawa. Jadi itulah kisah tentang penciptaan Nabi Adam dan bagaimana ketika Nabi Adam di surga hingga turun ke muka bumi. Bahkan ini diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah ayat 30 sampai 38 dan dalam Quran surah Al-A'raf ayat 11 sampai 25. Mungkin para sahabat surya di rumah bisa membukanya, membaca ayat-ayatnya sebagai apa namanya, selain menambah pahala kan kita bisa melihat langsung bagaimana kisah daripada Nabi Adam alaihissalam yang Allah Subhanahu wa taala maktubkan dalam Al-Quran. Jadi itulah sekelumit kisah tentang Nabi Adam. Nanti kita akan bahas bagaimana Nabi Adam ketika awal mula turun ke muka bumi, terus lahirnya Habil, Kabil, Iklima, Labuda. Ya kita akan ceritakan di lain kesempatan. Namun untuk sementara waktu di subuh hari ini dicukupkan sekian. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Jumpa lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.